Halo pemirsa, terima kasih masih mengikuti channel kami di Cerita Nusantara Dunia. Kali ini kami berada di Cagar Budaya Astana Gede Kawali di daerah Kawali, yaitu Kabupaten Ciamis. Kami di sini berada di pintu gerbang, di mana ini adalah jalur masuk dari situs apa sini? Sini banyak sekali sih situs, ada kurang lebih 6 situs yang dibilang terbanyak mungkin ya dari daerah-daerah lain. Situs ini ada 6 situs di dalam dari Cagar Budaya Astana Gede Kawali ini. Oke, nanti kita akan explore bagaimana di dalam situs-situs yang akan kita jelaskan kepada teman-teman. Ayolah kita langsung cabut ke depan. Ini prasasti pertama. Oke, boleh dilihat situs dari batu atau tulisan zaman dahulu orang menggambarkan atau melukiskan coretan-coretan mereka di dalam batu, dituangkan di dalam batu ini. Mungkin ada arti yang tersirat dari tulisan-tulisan yang mereka buat dalam batu-batu. Ini ada memang dari tulisannya dan di batunya juga berlainan. Ada mungkin arti yang tersirat dari batu ini. Oke, kita lanjut. Oke pemirsa, terima kasih masih mengikuti channel kami di Cerita Nusantara Dunia. Kali ini kami bersama tim sudah memasuki area Cagar Budaya Astana Gede Kawali. Kali ini kami atau saya sendiri ditemani oleh dengan Pak siapa Pak? Pak Eman. Pak Eman ya, Pak Eman. Juru pelihara dari BPK 9. Pak Eman ini selaku juru pelihara ya, atau yang merawat lah ya tempat ini. Beliau akan menjelaskan ada apa saja sih di Cagar Budaya Astana Gede Kawali ini. Selain dari prasasti, ada 6 buah ya, dan yang lain-lain. Pak Eman ini akan menjelaskan apa saja sih yang ada di area ini. Oke, Pak Eman bisa jelaskan kepada kami, ada apa saja sih di Cagar Ralingsing, yaitu istrinya dari Prabu Ninggabuana. Itu sepasang inilah ya. Iya, ini pada waktu zaman Perang Bubat. Ini zaman Perang Bubat? Iya. Jika bakal Perang Bubat atau gimana? Iya. Sejarah Perang Bubat ini sebenarnya dari versi Cagar Budaya ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Perang Bubat itu yaitu kerajaan Majapahit. Rajanya itu yaitu Hayam Wuruk mau mempersunting putri dari Prabu Ninggabuana, yaitu Putri Dyah Pitaloka atau Citra Resmi. Kalau versi dari sini, Prabu Ninggabuana itu kan ini satu-satunya kerajaan yang tidak takluk sama Majapahit. Jadi inisiatif Gajah Mada, karena beliau udah bersumpah, yaitu Sumpah Palapa. Jadi Putri Dyah Pitaloka itu mau dijadikan upeti oleh Gajah Mada. Oh, seperti itu ya. Iya, kan. Dari sini nggak mau kalau putrinya itu mau dijadikan upeti, lebih baik
perang daripada harus takluk sama Majapahit. Majapahit. Berarti awal perang Bubat itu sebenarnya seperti apa nih kira-kira yang pastinya gitu? Bukan pasti ya, yang lebih dari versi ya Ciamis inilah. Karena kan pasti banyak versi nih Pak, perang Bubat ini mungkin dari Majapahit sendiri atau misalkan dari kerajaan apa nih? Iya, ya itu. Yang melekat sampai sekarang itu yaitu kalau orang Sunda tidak boleh menikah sama dengan orang Jawa. Kalau dulu ya. Berarti ada pantangan ya, ya dari awal perang Bubat ini ada pantangan ya antara Sunda dengan Jawa ya. Betul. Kalau untuk Jawa dengan Sunda gimana? Ada hampir sama. Hampir sama berarti ya. Itu berarti jika bakal jangan sampai istilahnya Sunda sama Jawa ini ya bersatu mungkin lah ya dari perang Bubat ini ya. Katanya mau disatukan gitu. Ya. Terus ada lagi Pak kira-kira yang bisa selain dari ini? Itu ada di sebelah sana satu lagi yaitu disebutnya itu batu cermin. Batu cermin. Nah, itu cuma siloka. Siloka itu seperti apa Pak? Jadi sepertinya jadi gini, kita melihat ke bawah. Bisa kita ke sana Pak? Ya di sini aja mungkin. Siloka. Ya. Nah, di sini ada airnya. Ini airnya. Kita merangkul batu ini, ya. Melihat ke bawah, ya. Kelihatan kita. Oh gitu. Ini airnya dari zaman dahulu atau udah ada isi ulang? Apa? Udah ada zaman dari dulu. Nggak diisi-isi. Enggak. Silokanya itu jadi betapa susahnya kalau kita mengoreksi diri. Kalau mengoreksi orang lain, betul. Paling gampang. Istilahnya bercermin lah diri kita lah ya. Iya. Dari prasasti ini ya. Ada prasasti lain nggak Pak dari antara apa tadi yang dari perang Bubat atau perang apa? Ada. Bisa dijelaskan Pak kepada kami? Dari sana itu ada prasasti 1 sampai 4. 1 sampai 4. Ya, di sebelah sana. Yang terakhirnya itu ada 6. Itu apa aja Pak? Misalkan ada kisah apa nih dari prasasti batu pertama, prasasti batu tulis kedua sampai yang ke-6 ini, itu mengisahkan apa saja Pak? Jadi bahwa beliau yaitu Prabu Niskalawastu Kancana, bahwa beliau yaitu yang membuat parit sekeliling keraton Sulawesi Sesa ini, yang memperindah keraton dan mensejahterakan seluruh rakyat. Kalau Prabu Niskalawastu Kancana itu yaitu adanya dari Putri Pitaloka. Yang identik lagi di sini itu ada yang disebut dengan batu tapak atau batu koridor. Itu bekas beliau Prabu Niskalawastu Kancana. Ada yang mengartikan itu kan di sana itu ada 45 kotak. Ada yang mengartikan bahwa beliau semedi atau tapako di sana selama 45 hari tanpa makan dan minum. Ya mungkin. Nggak tahu ya. Itu dari zaman atau abad keberapa tuh Pak? Prasasti yang ada di sini Pak? Pada abad ke-14. Pada abad ke-14 sampai abad keberapa Pak? Terakhir dari abad ke-16. Abad ke-16. 200 tahun lah ya. Ya mungkin. Di situ selain dari prasasti, terus sejarah dari perang Bubat, sejarah apa lagi yang ada di sekitaran Astana Gede Kawali ini Pak? Ada satu lagi yang paling ujung yaitu disebutnya itu mata air. Mata air. Iya, disebut itu mata air Cikawali. Dulunya itu tempat pemandian keluarga keraton, ya termasuk dengan Putri Diah Pitaloka. Ya. Itu bentuknya seperti sungai atau curug atau memang kayak seperti sumur Pak? Mata air itu dari bawah, tapi tempatnya itu seperti kuali.
tempat penggorengan itu. Iya, ya. Cuma sekarang nggak seperti Kewali lagi karena sering terjadi kelongsoran. Untuk area dari pemandian Cikawali ini diameternya seberapa besar, Pak? Pasti sangat besar ya? Mungkin 8 meter. 8 meter diameternya. Nggak nyampe 8 juga, mungkin ada 6 lah Diameternya ya. Berarti cukup besar lah ya. Selain itu ada sejarah-sejarah apa lagi nih Pak yang tersembunyi atau Ya, yang terakhir itu dari atas di atas mata air itu ada disebutnya itu bekas penelitian, disebutnya itu Sunyalaya. apa itu Pak? Sinyalaya. Sunyalaya itu jadi dulunya itu tempat berkumpulnya para resi zaman dulu. Bahkan sampai sekarang ini itu dari Bali sering dijadikan tempat sembahyang beliau. Bali sering berkunjung. Sering. Ada waktu tertentu nggak atau momen-momen tertentu nggak? Enggak. Cuma kata pemimpin dari sana, ya kalau dalam Islam itu kalau mau dijadikan ustadz harus kesini dulu. Kalau dalam Islam, kalau mau jadi pemimpin dari Bali apa gimana? Iya. Kalau kayak seperti Islam kayak ustadz itu Iya. tingkatannya ya. Oh harus kesini dulu, baru mereka akan mencapai itu. Ada lagi nggak Pak sejarah-sejarah yang ada di cagar budaya ini Pak, yang bisa dijelaskan kepada tim cerita Nusantara Dunia? Karena di sini kan areal hutan yang cukup ya lumayan lah Pak, masih alami sejuk. Iya. Kalau di sini nggak ada lagi. Iya. Selain yang tadi Bapak jelaskan Paling kepada kami, ada beberapa jenis hewan di sini. Di antaranya itu dengan ciri khas Astana Gede itu adanya kelelawar. ada kelelawar. Iya. Kelelawar atau kalau yang besar itu kan orang Kalong. Sunda itu betul Pak? Kalong. Iya. Memang besar ya? Iya. Ada di situs Astana Gede Kawali itu, yaitu yang pertama ini ada disebutnya Sang Hyang Linggahyang. Ini. Iya. Ini sebagai apa nih Pak? Ini prasasti yang ke 4. Ini prasasti keempat. Ya, Sang Hyang Linggahyang. Di sini disimpannya Abu Jasad Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana itu yaitu seorang raja pada zaman kerajaan Sunda Galuh. Ada sebelah sana itu Sang Hyang Linggabimba, itu disebutnya itu prasasti yang ke-5. Dia di satu zaman atau lain nih Pak? Satu zaman. Di situ disimpannya Abu Jasad Prameswari Dewi Laralinsing, yaitu istrinya dari Prabu Linggabuana. Nah, kalau ini disebutnya itu makam panjang. Di sini makam Pangeran Usman, beliau utusan dari Kesultanan Cirebon untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kerajaan Kaluh. Kalau ini sebutnya itu prasasti yang ketiga, tapi di situ salah nulis prasasti 5-nya. Ini seharusnya prasasti yang ketiga, disebutnya itu batu tapak atau batu kelenjer. Kalau dalam bahasa Sundanya itu panata mangsa. Jadi kan kalau sekarang ini kalau yang zaman dulu itu nggak ada kelenjer seperti sekarang. Jadi untuk menentukan hari yang baik untuk pertanian atau apa, bisa melihat dari batu ini.
Nah, kalau ini disebutnya itu batu palinggih, atau yang sering masyarakat nyebut itu batu penobatan. Yang terakhir dinobatkan di batu ini yaitu Prabu Siliwangi, yaitu Sri Baduga Maharaja, sebelum beliau pindah ke Bogor. Nah, kalau ini disebutnya itu prasasti yang ke-6. Disebut prasasti yang ke-6 itu yang terakhir ditemukan yaitu tahun 1995. Nah, ini ini prasasti yang pertamanya. Prasasti yang kedua. Bisa dijelaskan kepada kami di area mana sih yang tadi kita sudah bincangkan tentang adanya kelelawar atau kalong yang ada di sekitar sini? Iya, sebelah sini itu bisa Anda lihat. Oh, ya. Coba pemirsa, di sana ternyata kalong ini dia hinggap di pohon yang sudah kering ya Pak ya? Bukan kering. Gimana Pak? Tadinya itu kan sama lebat, Ya, karena sering jadi hinggapi. ya daunnya itu Jadi mati sendiri. Tadinya memang daunnya itu memang lebat biasa ya. Apakah pohon-pohon yang lain ini dihinggapi mereka juga atau hanya pohon ini aja Pak? Pohon misalkan pohon tertentu nih yang dihinggapi? Enggak juga. ya. Ada pohon-pohon yang lain juga yang dihinggapi ya. Kurang lebih yang Bapak ketahui nih di sekitaran Astana Gede Kawali ini berapa ratus ekor atau berapa ribu ekor nih Pak kelelawar atau kalong yang ada di sekitar sini? Sekarang ada sedikit. Kenapa tuh Pak? Mungkin karena populasinya punah. Apakah dengan makanan atau dengan apa nih mereka tidak berkurang? Kurang makanan. Ada peninggalan atau apa nih Pak? Ini cuma prediksi dikarenakan tadinya itu di sebelah sini sering dipakai oleh masyarakat main sepak bola Dahulunya? beberapa tahun kebelakang. Oh masih ya? Iya, cuma kan sekarang dilindungi Iya. tempat ini, jadi ditanami semuanya. Oh tadinya
kosong ya. Ini ya, bahkan sekarang ini sering dijadikan sembahyang orang Hindu, masih dipakai dari Bali ya, masih dipakai. Ada yang bisa diceritakan lagi kepada kami selain dari Cikawali sama sudah ada lagi. Oke Pak Iman, terima kasih atas waktu yang sudah dijelaskan panjang lebar kepada kami tim Cerita Nusantara Dunia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Iman menjelaskan kepada kami. Cukup panjang lebar lah Pak Iman ya, kita berbincang-bincang sampai Pak Iman membawa kita kepada tempat-tempat yang bersejarah ini. Oke pemirsa, terima kasih atas waktu dan kesempatan kami kali ini berada di Cagar Budaya Astana Gede Kawali. Terima kasih teman-teman.